Karena target udah lihat, hapus aja, Nur. Khawatir menyinggung yang lain, ujar Salwa. Iya, Mbak Salwa. Laksanakan. Nur segera menghapus status Y yang diunggah. Benar kata Salwa, niatnya menyindir satu orang, yang tersindir bisa satu RT. Satu kampung. Satu kecamatan. Rea membuang wadah bekas asinan buah dan mencuci sendok. Padahal baru selesai makan asinan buah, mendadak ingin makan es pisang ijo. Blokir saja nomor HP-nya Nia atau nggak perlu disimpan. Supaya terhindar dari statusnya si Nia, Nur. Kalau dibalas makin panas dia, seloroh Salwa. Mbak Salwa, aku harus tetap mengawasi musuh. Kalau ada apa-apa biar bisa gerak cepat, timpal Nur. Janji nggak bakalan gerusa-gerusu. Laporan terlebih dahulu. Orang seperti Nia itu bikin keki sendiri, Ma. Dibiarkan ngelunjak, diladeni tambah kepanasan. Entah kapan sadarnya, ucap Rea. Jatuh kepeleset, terus Nia anemia, sahut Nur, mengambil keranjang pakaian di sudut ruangan. Hendak mengambil jemuran yang sudah kering. Anemia, Big Nur. Rea mengerutkan keningnya. Iya, yang hilang ingatan itu. Kayak di sinetron-sinetron. Kepalanya terantuk batu terus anemia, terang Nur. Amnesia, Nur. Salwa mengoreksi. Kalau ngomong yang baik-baik aja. Jangan mendoakan yang jelek. Nanti bisa balik ke diri kita sendiri. Mbak Nur, aku baru ingat. Vivi kalau mau kerja di perusahaan papa, masukkan lamaran saja, kata Rea. Nanti aku bilang Vivi, sekarang Vivi jadi pengasuh paruh waktu di rumah Mbak Desi, sahut Nur. Setiap hari, Big Nur. Rea bertanya. Cuma hari ini saja. Nur kemudian berjalan keluar lewat pintu belakang. Rea berpamitan pulang karena teringat televisi yang diduga masih menyala. Salwa mengikuti Rea sampai teras depan. Memberikan kunci motor dan helm baru. Di saat bersamaan ada seunit mobil expander putih lewat dengan kecepatan seperti siput. Mencari perhatian dari orang-orang yang bekerja di rumah Salwa. Jendela mobil terbuka lebar, sehingga terlihat penumpang dan sopir. Sophie duduk di depan. Nia duduk di kursi penumpang bagian belakang. Itu Sophie, Bu Salwa, ucap Patrice yang selesai mengangkat keranjang tomat ke atas mobil pickup. Ya. Biarkan saja, sahut Salwa pelan. Rea yang sudah duduk di jok motor, menunggu mobil tersebut lewat dulu. Bukannya merasa marah, tapi Rea malah ingin tertawa. Dia sama sekali tidak terkesan. Benar-benar norak Sophie dan ibunya. Kala melihat lelaki yang menyetir, Rea sepertinya pernah melihat lelaki itu. Mobil itu pun seperti familiar. Dia mengamati plat dengan seksama. Rea, kok malah termangu? Tegur Salwa. Kayak kenal sama yang nyetir mobil, Ma, sahut Rea. Mungkin hanya kebetulan saja. Pulang dulu, Ma. Rea mulai mengendarai motor matic pemberian mertuanya. Perempuan itu tersenyum samar, betapa dia bersyukur dijodohkan, paksa, oleh kedua orang tuanya. Mempunyai suami yang perhatian, baik, dan kadang mesum. Kedua mertuanya pun baik. Mimpi-mimpinya sekarang terwujud. Mas Anjas, hati-hati. Istrinya cantik, anak orang kaya, berpendidikan tinggi. Banyak yang naksir, kelakar lelaki bernama Wongso, carik desa. Mereka, para lelaki duduk-duduk pendopo rumah Pak Camat. Menikmati makanan, ngopi, dan merokok. Tidak ada acara penting, hanya ngobrol-ngobrol. Memang receh, tetapi bagi Anjas penting untuk menjaga silaturahmi dan koneksi. Mas Anjas, istrinya, kan, orang kota. Betah gitu tinggal di desa. Celetuk lelaki plontos. Tanya sendiri ke istri saya, Pak. Biar dapat jawaban yang tepat, sahut Anjas. Pertanyaan itu sedikit mengulik hati Anjas. Jangan-jangan Rea terpaksa. Cari makanan yang diinginkan pun agak susah. Anjas menarik napas, menghalau pikiran buruk. Ini ada kejadian viral, istri yang sedang hamil dipukul suaminya di depan minimarket.
Kok tega sekali. Nama suaminya Bima, menurut pembelaan dia. Istrinya sangat menuntut ini itu. Sementara belum mendapatkan pekerjaan alias pengangguran. Istri cerewet, suaminya stres. Kloplah. Kita nggak bisa menuduh sembarangan. Lakinya tetap salah. Anjas mengecek sendiri di aplikasi dengan kata kunci istri dipukul di minimarket. Ternyata memang benar, lelaki tersebut Bima. Perempuan yang terlihat di video adalah Ines. Menurut keterangan yang dibaca, pasutri itu sempat terlibat cekcok kemudian terjadilah penamparan. Jas, sejak nikah tampak lebih bugar, komentar istrinya Pak Camat, yang menyuguhkan 2 piring brownies. Gimana nggak bugar, Bu? Punya istri yang tiap malam dikeloni. Rizal tertawa terbahak-bahak. Anjas hanya menggeleng-gelengkan kepalanya pelan. Si Rizal minta ditabok. Karena hari sudah menjelang sore, Anjas berpamitan pulang. Sekarang dia mempunyai istri, tidak seperti sebelumnya yang bisa kapan saja nongkrong dan tidak tahu batasan waktu. Anjas sampai di kediamannya ketika hari sudah mulai menggelap. Langit berwarna oranye tua, berderak bersama awan-awan hitam. Sisa-sisa pencahayaan matahari mulai memupus. Setelah menyimpan motor di garasi, Anjas memasuki rumah lewat pintu penghubung. Rea. Anjas melepas jaket, yang disampirkan di sandaran sofa. Langkah Anjas terarah menuju dapur. Melihat Rea duduk di kursi meja makan, kepalanya tersuruk di meja. Kondisi dapur berantakan. Noda minyak, tepung yang tumpah, kulit telur, wajan yang gosong, wastafel yang penuh dengan piring. Sayang, ulang Anjas, tangan kirinya terulur, menyingkirkan helai rambut yang panjang menutupi pipi. Anjas tersenyum melihat istrinya tertidur. Rea terbangun, mengucek matanya. Dan, menegakkan tubuhnya. Ini selesai perang dunia atau gimana? Tanya Anjas, mulai membersihkan lantai terlebih dahulu. Masak gosong, karena asyik nonton film, jelas Rea. Mas udah makan? Belum. Aku mampir beli lontong sate. Syukurlah. Rea meregangkan otot leher yang tegang. Dia segera mencuci piring di wastafel dan peralatan masak lain. Oh, ya, Bapak beliin motor. Mas pasti udah tahu. Udah tahu, karena Bapak minta pendapat dari 2 hari yang lalu. Motor mana yang cocok, terang Anjas. Kalian merahasiakan dari aku ya. Namanya juga kejutan, yang. Masak diberitahu, tukas Anjas. Selesai membersihkan dapur dan ruang makan bersama, Anjas membuat es teh di gelas besar. Mengajak istrinya makan di ruang keluarga. Lontong sate dipindah di piring. Kamu betah tinggal di desa? Rea mendonggak. Kenapa Mas tanya hal itu? Anjas mendesah pelan. Khawatir saja. Kamu terbiasa sejak kecil hidup di kota, dengan fasili. Diem. Rea menutup bibir Anjas. Kalau bicara tentang itu lagi, nggak boleh colek-colek selama 1 bulan. Jadi takut. Anjas tertawa. Kalau langsung tubruk boleh, kan? Anjas merasa bodoh karena terpengaruh ucapan orang lain. Tidak yang perlu diragukan dari Rea. Di tempat lain, keluarga Giana sedang menikmati makan malam. Mahen sudah 2 hari tinggal bersama keluarga kakak iparnya. Mahen, mau ikut liburan ke Bali? Tanya Regan, sembari meraih gelas. Mahen malah celingukan. Ragu-ragu menjawab. Izin sama bapak dan mama dulu, Imbu Giana. Atau tante yang minta izin ke mama? Tante saja yang bilang mama. Pasti langsung di ACC, sahut Mahen. Berarti kamu mau ikut liburan, kan? Tanya Giana untuk memastikan. Mau banget, Tante Gi. Mahen sangat antusias. Kita mau lihat bule-bule berbikini. Juna tertawa kecil. Tawa yang langsung lenyap seketika karena tatapan tajam dari Regan. Maaf, Pak. Nggak bermaksud apa-apa. Hanya bercanda. Gen. Rita menahan tawa. Mama, please. Regan beralih memandang Rita.
Maksud Mama, Juna ganteng dan baik seperti kamu, Gan, ralat Rita. Regan bukan manusia sempurna, yang pernah melakukan hubungan bebas di masa lalu. Dia tidak ingin Juna terjatuh di jurang yang sama. Sebisa mungkin Regan mendidik putranya dengan baik. Regan yang agak gusar, meninggalkan ruangan makan. Giana menyusul suaminya yang berjalan keluar rumah. Pak Regan, Juna masuk usia yang rawan. Ketertarikan pada lawan jenis tidak bisa terelakkan. Lelaki kan, makhluk visual, suka melihat hal-hal yang indah. Giana mengusap pundak Regan. Ada ketakutan dan kekhawatiran, Giana. Mendadak aku sangat takut, ungkap Regan. Kita hanya bisa mengarahkan dan mendoakan. Aku yakin, Juna tidak akan mengecewakan kita, kata Giana. Aku khawatir, Juna menyakiti perempuan. Seperti aku menyakitimu. Ngomong-ngomong soal masa lalu. Aku tidak pernah merasa disakiti, karena dalam kondisi waras saat menerima tawaran darimu. Itu sudah lama sekali. Sebentar lagi punya cucu loh. Jadi, nggak perlu ngungkit yang sudah berlalu. Regan menghadap istrinya. Rea hamil? Belum. Tapi aku yakin sebentar lagi kita akan mendengar kabar bahagia, Pak Regan, jawab Giana. Kamu yakin banget, Bu Regan? Feeling, Pak Regan sayang. Percakapan mereka diinterupsi Juna, yang mengantar ponsel Giana. Bude main telepon. Juna memberikan ponsel. Makasih, Jun. Lalu Giana menerima telepon dari Mae. Halo, Mbak. Gi, mobil Davi dipinjam temannya. Lalu, si Marwan, staf pemasaran di kantor suamimu pinjam mobilnya Davi. Padahal udah punya mobil sendiri. Terus, minta tolong Regan supaya cepat mengembalikan mobil. Dari Jumat sore kemarin. Kalau dengan Regan, kan, sungkan. Gitu maksudnya. Davi sendiri udah minta dibalikin. Tapi nggak digubris. Tapi itu, kan, urusan kalian. Giana garuk-garuk kepala. Mobil yang mana sih? Expander, memang mobil mana lagi? Ya walaupun Davi beli yang harganya paling murah. Itu penuh perjuangan karena dia harus menabung lama. Aku coba, Mbak. Giana memutus sambungan. Memandangi Regan yang juga menatap penuh tanya. Giana pun menceritakan mengenai mobil. Mas, aku nggak enak badan, keluh Rea. Nggak jadi ngikut ngirim sayur-mayur ke restoran. Anjas duduk di sisi tempat tidur, menyentuh dahi Rea. Suhu badannya normal. Memang apa yang kamu rasakan? Pusing. Rea mengangguk. Pusing dikit, terus males gerak. Maaf, ya. Lain waktu aja ikutnya. Anjas bimbang antara pekerjaan atau menjaga istrinya. Ada Mama, Mas. Antar aku ke rumah Mama selama Mas bekerja. Biar tenang, ucap Rea, yang paham kekhawatiran Anjas. Lagi pula juga akan cepat sembuh, kok. Minum jahe dan istirahat. Biasanya manjur. Rea menyibak selimut. Dia duduk dan memeluk Anjas sebentar. Anjas juga melakukan pengiriman. Membagi tugas dengan Hilman, Rizal, dan 2 pekerja lainnya. Baik, dengan begitu aku lebih tenang. Anjas berdiri. Mungkin kamu kecapean praktek masak. Pelan-pelan aja, Yang. Kalau nggak ada waktu masak, bisa beli. Atau minta Mama. Ih, udah berumah tangga sendiri kok minta Mama. Rea yang berganti pakaian setengah mencibir. Yang, kayaknya berat badan kamu naik, deh, komentar Anjas, yang mengamati pinggul istrinya. Masak, sih. Aku paling susah menaikkan berat badan. Naik sedikit. Rea mengambil kardigan rajut, tidak lupa memakai kaos kaki karena udara terasa dingin. Berlari kecil menyusul Anjas yang sudah keluar dahulu. Anjas menunggu istrinya yang mengunci pintu rumah dan pintu pagar. Kapan-kapan honeymoon lagi yuk, ujar Anjas. Masa kalah sama papa dan mama? Boleh, sahut Rea. Tapi Juna dan Mahen ikut. Sama aja. Sampai di rumah Hilman, gerimis turun kecil. Rea bergegas berlari masuk ke dalam rumah.
Jangan lari, Yang. Hati-hati, licin. Seru Anjas, katanya pusing kok bisa aktif begitu. Rea bergabung dengan Salwa dan Nur di ruang tengah. Menonton drama Korea. Nur nonton sambil menyetrika baju, sedangkan Salwa menjahit kancing kemeja yang lepas. Ma, aku nitip istriku. Pusing katanya. Tapi kok pecicilan, ucap Anjas. Pecicilan gimana? Lemes ini. Rea rebah di sofa. Aku pergi dulu. Anjas menghampiri Rea, mencium kening istrinya. Hati-hati, Mas. Anjas berderap keluar rumah. Berlalu dari ruangan. Mau dikeroki, Mbak Rea? Tanya Nur. Nggak perlu, Big Nur. Cuma pusing dikit, Mas. Anjas khawatir banget, tolak Rea. Tadi udah minum teh jahe. Bentar lagi membaik. Buatin lagi, ya. Tambah sereh. Salwa menimpali. Mama juga pengen yang hangat-hangat. Salwa menaruh kemeja di meja kaca. Dia ke dapur dan kembali 20 menit kemudian. Membawa nampan berisi 3 gelas wedang jahe. Makasih, Ma, ucap Rea. Mau makan apa? Salwa bertanya. Nggak nafsu makan, Ma. Rea duduk di bawah, rasanya tidak sopan karena Salwa dan Nur duduk di bawah juga. Dia bersandar di sofa, kedua kaki lurus. Nia pasang status, di depan mobil expander, ucap Nur. Kamu itu kok masih ngurusin Nia, Nur? Biarin aja, tutur Salwa. Pamernya itu loh. Calon mantunya manajer. Besannya punya 5 toko sembako, cerocos Nur. Big Nur, mending nggak usah lihat status Wabu Nia. Jiwa lebih aman dan tentram. Kalau nyenggol Mas Anjas lagi, aku yang akan turun gunung. Rea meletakkan gelas, berjalan menuju anak tangga. Ma, aku tidur di kamar Mas Anjas ya. Kalau pusingnya bertambah parah kita ke dokter. Seru Salwa. Iya. Rea segera berbaring di atas kasur. Dia cepat terlelap karena mengantuk. Pukul 20. Anjas mengajak istrinya pulang, setelah seharian bekerja. Lelaki itu menanyakan kondisi istrinya. Udah hilang pusingnya, Mas, terang Rea, seraya membuka pintu rumah. Karena Anjas sudah makan malam, jadi dia tidak perlu repot-repot masak. Anjas mandi terlebih dahulu. Membersihkan sekaligus menyegarkan tubuh. Selesai mandi, dia melihat istrinya mengenakan baju tidur terusan tanpa lengan. Disergapnya tubuh Rea dengan cepat, sehingga keduanya ambruk di atas tempat tidur. Mas Anjas. Sukanya ngagetin aja, omel Rea. Kamu seksi. Merayu tanda mau, sindir Rea, yang mendadak tidak menyukai aroma wangi tubuh Anjas. Hidungnya mengerut, karena agak mual. Kenapa mukamu gitu? Aku bau. Telapak tangan Anjas di depan mulut, mengecek aroma napas. Wangi min. Berpindah membaui ketiak. Wangi sabun. Mas Anjas nggak bau. Wangi kok. Tapi bikin aku enek. Kok bisa? Anjas terbengong-bengong. Mobil itu memasuki halaman rumah. Berhenti tepat di depan garasi. Seorang lelaki berkemeja kotak-kotak turun dari kendaraan tersebut. Ada ekspresi gugup di raut wajahnya karena melihat 2 orang yang mengawasi dari teras. Malam, Tante, sapa Marwan, takut-takut. Melihat Maena bagai ayam betina yang selesai mengeram. Lain kali sewa saja, Wan. Lebih bebas. Kamu bilangnya cuma setengah hari. Lah kok sampai 2 hari? Maena mengabaikan sapaan Marwan. Kalau Pak Regan nggak nelepon, kamu pasti ngeles terus. Iya, maaf. Ini kuncinya. Marwan mengangsurkan kunci dan STNK mobil pada Davi. Kamu, kan, punya mobil sendiri, Marwan, ucap Davi. Hehehe, tapi lebih keren punyamu, tukas Marwan, yang sebenarnya sudah punya mobil sendiri. Mobil keluaran lama yang masih layak pakai. Tukar tambah aja, kalau gitu. Maena mencibir, lantas masuk rumah. Aku sedang butuh biaya nikah yang lumayan banyak. Jadi belum bisa upgrade mobil baru, jelas Marwan. Oh,
nikah di Kua aja. Lebih murah. Tabungannya bisa dibelikan rumah, kata Davi. Atau nikah sederhana. Tapi kembali ke kamu dan calon istrimu. Aku ngasih saran. Marwan mengungkapkan mengenal calon istrinya lewat aplikasi kencan. Mereka bertemu 2 kali dan langsung serius merencanakan pernikahan. Namanya Sophie, cantik banget, bodinya nyahut. Marwan cengar-cengir sendiri. Semoga lancar sampai hari H. Davi menepuk pundak Marwan. Lalu dia menebak, jadi pinjem mobilku buat kencan sama calon istri. Hehehe iya. Kamu akui sebagai mobil sendiri. Davi memicingkan mata. Enggak, sih. Marwan terlihat gugup. Sophie ngira itu mobilku, aku iyakan saja. Davi tertawa sumbang. Dia lantas mengecek kondisi kabin mobilnya. Terkejut melihat kulit buah kelengkeng. Tolong bersihkan sekarang. Davi yang semula sabar, mulai muntap. Selain kulit buah, ada bekas tisu dan botol air mineral. Rencananya mau aku bersihkan besok. Sekarang sudah malam. Sekarang. Kalau perlu telepon calon istrimu, supaya ikut membantu membersihkan mobil. Davi berteriak marah. Kamu pinjam dalam kondisi bersih, dikembalikan harus dalam kondisi yang sama. Iya, iya. Marwan mendengkus pelan, mau tidak mau membersihkan mobil milik Davi walaupun malam makin larut. Anjas terduduk lesu di bangku kayu. Sedari pagi kepalanya pening. Karena Rea menjaga jarak, yang biasanya tidur berdekatan dan kadang saling memeluk, tadi malam bagai orang asing. Bahkan Rea tidak mau dicium kening ketika Anjas berpamitan kerja. Entah apa yang terjadi pada istrinya. Apa karena lelaki lain? Ah, rasanya tidak mungkin. Rea menjelaskan tidak menyukai aroma tubuhnya, bukan berarti sudah tidak cinta. Ketika Anjas memaksa mencium dan memeluk, Rea muntah-muntah. Aneh. Gumam Anjas pelan. Apanya yang aneh? Tanya Rizal. Mereka berada di warung makan, berhenti untuk istirahat setelah mengirim sayur mayur. Nggak ada apa-apa. Boleh minta rokoknya. Anjas mengambil satu rokok dan korek api gas. Nanti istrimu marah, Jas. Sergah Rizal. Rea nggak bakalan protes, sahut Anjas, mematik korek api. Lalu, mengisap rokok dalam-dalam. Dia sedang butuh pelarian. Benarkah? Waktu kamu bilang, istrimu melarang merokok. Rizal menatap prihatin, menduga Anjas sedang bermasalah dengan Rea. Anjas mengembuskan asap rokok. Sesekali boleh. Dia nggak melarang, cuma menyarankan demi kesehatan. Oh, begitu. Rizal manggut-manggut. Rizal tidak berani bertanya lebih jauh, bisa-bisa Anjas naik pitam. Dari wajahnya saja sudah terlihat seperti kuburan, mengerikan sekali. Kamu nggak makan, Jas? Tanya Rizal, karena Anjas hanya memesan es Milo. Nggak nafsu makan, jawab Anjas, melesakkan putung rokok di asbak. Dia mengambil lagi rokok milik Rizal. Nanti aku ganti. Ganti satu slop, Pak Anjas. Astaga, Zal. Kamu bos. Duit banyak. Anjas merokok lagi. Bos memang uangnya cukup banyak. Tetapi setiap hari harus memastikan kondisi sayur mayur. Jika panen gagal atau karena musibah alam, maka si bos bisa tertekan. Ditambah punya istri yang kelakuannya random. Anjas benar-benar pusing. Rizal menghabiskan nasi rames dan segelas es kopi. Dia ikut merokok. Ayo, pulang. Anjas beranjak dari bangku kayu. Kapan-kapan ajak aku makan di restoran mewah. Boleh. Asyik. Potong gaji. Busit, Rizal bersungut-sungut. Bekerja pada Hilman dan Anjas sangat menyenangkan. Mereka berdua sangat royal. Sangat menghargai pekerjanya. Anjas mengenakan kacamata hitamnya. Di seberang jalan, melihat 3 lelaki keluar dari kafe. Berpenampilan menarik dengan kemeja slim fit, celana kain yang rapi, dan sepatu kinclong. Satu lelaki lain memakai jas biru tua.
Anjas berpikiran, mungkin Rea menyukai cara berpenampilan seperti mereka. Tidak seperti dirinya. Setiap hari memakai kaos, celana jeans, celana kargo, celana pendek, bahkan sarungan. Sering memakai sandal gunung alih-alih sepatu modis. Rambut tidak pernah klimis. Berpenampilan rapi saat ada acara penting saja. Jas. Aku saja yang nyetir. Anjas membuang napas. Tanpa berkata-kata, dia turun lantas berjalan memutari badan mobil. Anjas duduk di kursi penumpang. Mau mampir ke rumah mertua? Tanya Rizal. Enggak. Anjas menyahut singkat. Oh, oke. Langsung pulang. Rizal mulai melajukan mobil dengan kecepatan sedang. Anjas memejamkan matanya. Tidak mungkin menceritakan masalah rumah tangganya pada Rizal maupun orang tuanya. Mudah-mudahan Rea tidak bersikap aneh lagi. Mampir ke Mall, Zal. Mendadak Anjas memberitahu. Ngapain? Aku mau beli beberapa baju dan parfum, kata Anjas. Aku nunggu di mobil saja. Kalau cuma jalan berdua, dikira kaum belok, ujar Rizal. Terserah. Anjas turun di lobi Mall, walaupun terlihat awur-awuran. Pesona Anjas bisa menarik lawan jenis. Namun, lelaki itu dalam kondisi tidak percaya diri karena tingkah istrinya. Apa yang terjadi pada diriku? Rea menatap langit-langit ruang keluarga. Sedari pagi, dia hanya di rumah. Tidak ingin keluar sekadar menyambangi rumah mertua. Dia mencari di pencarian Google, mengenai istri yang mendadak benci suami. Kebanyakan yang muncul karena kasus tidak dinafkahi, dan diselingkuhi. Apa mungkin kena penyakit aneh? Rea mencintai Anjas, menyayangi suaminya. Lalu kenapa sejak semalam tidak menyukai aroma tubuh Anjas? Rea membiarkan baju kotor menumpuk di keranjang pakaian. Setrikaan makin menumpuk. Paket. Dengan malas, Rea berjalan menuju pintu. Perasaan tidak memesan barang secara online. Mungkin punya Anjas. Iya, Pak. Rea memakai sandal jepit, menghampiri tukang paket di balik pintu pagar. Ada paket untuk Pak Anjasmara Mahesa. Saya istrinya. Nama siapa, Mbak? Rea. Rea mengamati paket di tangannya. Kira-kira apa isinya? Walaupun penasaran, Rea tidak berani membuka paket tersebut. Liburan panjang nggak kemana-mana, Mbak Rea? Seru Fenty yang sedang menyapu halaman. Hari itu, hari Senin. Tanggal merah karena hari keagamaan. Dan, hari Selasa esok cuti bersama. Jadi banyak yang memanfaatkan waktu liburan seperti kedua orang tuanya, Juna, dan Mahen yang kemarin berangkat ke Bali. Suami kerja, Mbak. Balas Rea. Anjas liburnya nggak ngikutin kalender, ya. Hahaha, iya. Sini main. Daripada bengong. Rea menyimpan paket di dalam rumah, kemudian berjalan ke rumah Fenty. Daripada suntuk di rumah, tidak ada salahnya nongkrong di rumah tetangga. Suami Mbak Fenty kerja apa? Tanya Rea, duduk di ubin teras. Guru di SMK. Lumayan jauh. Sekarang mancing bersama teman-temannya. Fenty meletakkan sapu lidi, duduk di sebelah Rea. Kenapa nggak ikut mancing, Mbak? Membosankan. Mending beli ikan di pasar. Kalau mancing ada kepuasan tersendiri, Mbak, tukas Rea. Sebisa mungkin, Rea tidak membicarakan tentang anak ketika mengobrol dengan Fenty, karena putranya meninggal dunia disebabkan penyakit hidrosefalus. 1 tahun yang lalu, Rea mendapatkan informasi tersebut dari Anjas. 2 orang perempuan muncul dari arah belakang. Seorang ibu dan putrinya yang sedang mengandung. Mereka tinggal di belakang rumah Fenty. Monggo, Mbak. Si ibu menyapa ramah. Mau periksa kandungan ya? Tanya Fenty. Iya, di Bu Bidan Rani. Rea mengamati 2 perempuan itu sampai menghilang di tikungan jalan. Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya, ujar Rea. Memang jarang keluar. Agak tertutup. Namanya Bu Dharma, yang hamil itu putrinya.
Ina. Ditinggal suami selingkuh. Miris. Kasihan, ucap Rea lirih. Pasti nyesek ditinggal saat hamil. Kondisi hamil itu berat, bisa mempengaruhi si calon ibu. Sehingga terkena baby blues. Kalau kondisi rumah tangga baik-baik saja, bakalan jadi momen yang menyenangkan. Ngidam ini itu, suka dipeluk suami, nggak mau ditinggal, ucap Fenty panjang lebar. Rea memandangi wajah lawan bicaranya. Ada sebersit kesedihan dan kebahagiaan di mata Fenty. Ada yang nggak suka dekat-dekat suami saat hamil. Tapi itu hanya bersifat sementara. Perempuan hamil penuh dinamika, imbuh Fenty, tertawa getir. Karena teringat putranya yang berusia 3 telah berpulang selamanya. Seketika ada pijar lampu neon menerangi otak Rea. Mengingat-ingat kapan terakhir kali haid. Mbak Fenty, aku permisi dulu. Kemungkinan Mas Anjas sebentar lagi pulang, pamit Rea. Aku juga mau cuci baju. Fenty ikut berdiri. Rea punya catatan jadwal datang bulan di ponsel. Tangan kanannya meraih perangkat elektronik tersebut. Aku telat 9 hari. Mungkinkah? Rea merasakan degup jantungnya berubah lebih cepat. Dia mengambil jaket dan kunci motor. Untuk memastikan kalau hamil atau tidak, Rea akan membeli tes pack di apotek. Mbak Rea mau kemana? Tanya Vivi, yang tampak berdiri di depan pintu. Keluar sebentar. Ada apa, Vi? Rea balik bertanya seraya menutup pintu. Mau memberitahu. Maaf nggak jadi melamar pekerjaan di kantor papanya Mbak Rea. Belum siap ninggalin ibu sendirian. Khawatir kalau sakit nggak ada yang ngurus, kata Vivi, setengah menundukkan kepalanya. Rea menghela napas pendek. Aku paham. Nggak apa-apa. Kamu yang lebih tahu apa yang kamu inginkan. Aku antar, Mbak. Aku udah ada motor, Vi. Oh, iya. Aku pulang dulu. Vivi berlalu dari teras. Rea sangat hati-hati ketika mengendarai motor menuju area kecamatan. Karena apotek hanya ada di sana. Dia sampai 15 menit kemudian. Merasa takjub sendiri saat membeli 2 alat tes kehamilan, yang tersimpan di saku jaket. Rea sempat termangu sebentar, tidak segera menyalakan mesin motor. Rea menarik napas dalam-dalam, mengembuskan perlahan. Dari apotek, Rea mampir di toko kue yang bersebelahan dengan kantor pos. Kata Anjas, lumayan enak. Rea bertemu Nia, Sophie, dan Marwan di halaman toko kue. Ketiganya turun dari mobil expander putih. Wih, mana mobil Mercedesnya? Kok naik motor? Oh, iya, mobil sedan nggak sesuai di kontur jalan pegunungan, ledek Sophie sok tahu, sok pintar. Udah ayo, masuk. Kita, kan, kesini mau pesan kue buat ater-ater. Mulut Nia merot kanan kiri. Nanti dia ngadu ke ibu mertuanya. Mas ini calon suamimu. Rea mengamati Marwan yang belingsatan. Seperti pernah melihat lelaki itu, tapi entah di mana. Rea benar-benar lupa. Iya. Ada apa? Sophie menggandeng lengan Marwan. Nggak ada apa-apa. Cuma plat nomor mobilnya kok beda sama yang kemarin, sahut Rea, tersenyum simpul. Sophie cengok. Tidak mampu berkata-kata. Kebetulan punya 2 mobil, Mbak, jelas Marwan gelagapan. Lelaki itu menyadari perempuan yang sedang mengenakan helm itu putrinya Pak Bos Regan. Oh, gitu. Kenapa nggak beli merek lain saja? Kalaupun sama-sama merek expander, harusnya pilih warna lain. Kalau sama persis dikira cuma punya mobil 1. Yuk, mari. Kata Rea sembari menyalakan mesin motor. Heh, jangan banyak cincong. Suka-suka lakiku, dong. Sophie mulai tantrum.